Saya posisi di saat yang tidak baik, Pak. Siap, siap. Itu posisi di daerah mana itu? Saya terus terang saya di LP. Oh, Masya Allah. Saat itu saya kan kena narkoba. Di saat yang nggak baik, ketemu Ustadz yang dari Aceh. Okay. Saya tanya, kamu bisa nggak ngajarin saya sholat sedetail mungkin dan sesempurnanya, saya gitu. Masya Allah. Terus dia bilang, saya sanggup Pak. Kalau sanggup saya kasih tempat sampai istilahnya makan saya jamin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV. Tentunya di tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Sahabat Mualaf TV, tak lupa kami selalu mendoakan Anda semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilimpahkan rizkinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum berbincang-bincang banyak kepada narasumber kita, sebaiknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat. Dan tekan tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari Mualaf TV. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang banyak kepada narasumber kita. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum menceritakan kisahnya, mungkin pemirsa Mualaf TV ingin kenal lebih jauh. Iya. Mungkin perkenalkan dulu nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bambang Purwanto, sarjana ekonomi. Masya Allah. Lahir di Solo dan dulu tinggal di Kota Solo, Serengan. Sekarang saya berada di Mojolaban, Sukoharjo. Terus dulunya saya dari agama saya waktu masih SD sampai SMP, saya masih beragama Katolik. Sekarang saya sudah menjadi mualaf sampai saya menikah dengan istri saya saat ini. Masya Allah. Sebenarnya sih sudah bukan mualaf lagi ya. Iya, kan? Iya. Sudah muslim lah, muslim sejati iya, gitu. Iya. Kan? Biasanya kan kalau mualaf sebutan itu awal-awal gitu kan. Iya. Tapi kita akan menggali gimana sih kisah-kisahnya pada saat waktu mau masuk Islam. Kan mungkin pemirsa pengen tahu tentang sejarahnya, ya kan? Monggo. Kebetulan dulu waktu saya di agama Katolik, waktu itu saya mau dibaptis dan saya waktu itu menolak. Saya takut nanti saya masuk Islam. Nah, ternyata keinginan saya juga masuk Islam juga sampai saat ini, gitu loh. Sekolah saya terus masuk di SMP Islam, Katolik dan Nasrani lah gitulah. Oh, SMP-nya? Iya, SMP. Di SMP Katolik. Iya, Katolik. Terus rencananya saya lulus mau nerusin yang SMA Islam. Katolik juga. Oh, Katolik juga. Tapi saya diterima diantaranya Katolik dan negeri. Ya. Terus saya mikir-mikir, saya dua-duanya masuk. Saya sekarang tak masuk negeri aja dari TK sampai SMP kan saya di Katolik.
Iya. Ya akhirnya saya masuk di negeri. Di saat negeri itu saya masih Katolik, tapi sering juga ikut ngintip belajar Islam gitu. Terus lama-lama kebetulan kan rumah saya depannya masjid. Saya jarang keluar karena saya juga masih sungkan lah. Iya. Lama-lama saya juga tertarik masuk Islam itu. Kebetulan dari teman-teman juga banyak yang Muslim. Masya Allah. Iya. Dan dari Muslim itu saya ketemu istri saya juga dulunya juga mualaf, dan setelah saya menikah dengan istri saya, istri saya juga ikut membimbing. Oh, itu membimbing kan dia lebih duluan dia lebih paham juga gitu. Siap. Banyak membantu saya sampai sekarang ini, begitu cerita riwayat hidupnya. Jadi sebenarnya keinginan mulai ada pengen masuk Islam itu sebenarnya pada saat umur berapa itu? Kalau keinginan itu masih waktu SMP itu sudah punya ada keinginan ya. Tapi belum ada kepastian itu. Tapi saat-saat saya juga nggak tahu itu yang namanya juga dapat hidayah atau enggak, itu saya juga nggak tahu. Saya itu duduk-duduk sendiri, dan di saat sedih dan resah itu loh, saya duduk-duduk sendiri. Apa selamanya saya juga akan seperti ini? Iya. Terus saya punya niat dan satu prinsip, saya ingin masuk Islam. Maka selamanya saya juga nggak pernah yang namanya pegangan agama juga nggak pernah ada saya gitu. Akhirnya saya itu panggil seorang ustadz yang dari Aceh. Masya Allah. Itu posisinya di Solo masih, tapi ustadznya dari Aceh? Enggak, saya posisi di saat yang tidak baik, Pak. Siap. Saya tersangka, saya di LP. Oh, Masya Allah. Saat itu saya kan kena narkoba. Di saat yang nggak baik, ketemu ustadz yang dari Aceh. Okay. Saya tanya, kamu bisa nggak ngajarin saya sholat sedetail mungkin dan sesempurnanya, saya gitu. Masya Allah. Terus dia bilang, saya sanggup Pak. Kalau sanggup saya kasih tempat sampai istilahnya makan saya jamin gitu. Tapi saya minta diajarin, sampai di dalam saya diajarin sholat, sama waktu itu juga belajar sedikit-sedikit. Akhirnya saya juga bisa sholat. Alhamdulillah. Ya bisa sedikit-sedikit. Siap. Baca. Terus kebetulan ibu datang nengok saya bilang, Bu, besok kita pulang, kita umroh, tolong disiapin. Masya Allah. Ya, terus akhirnya pulang, saya sudah bisa ngimami ibu sampai kaget dan nangis. Iya gitu. Allah. Setelah habis itu kita umroh bersama. Itu sampai sekarang saya berusaha untuk menjadi muslim yang taat sampai saat ini gitu. Jadi pada posisi waktu masih di penjara itu umur berapaan itu, Pak? Umur berapa itu? Sekitar 40-an ya, 40 ya. 40-an. Itu transisi masuk Islamnya ya? Berarti sebelumnya sudah Islam, tapi saya sama sekali nggak menjalani, cuman istilah abangan lah gitu. Abangan ya, dikatakan jadi masuk seperti Islam tapi masih ya biasa menjalankan. Saya cuma ingin saat itu yang lebih
kusuk gitu loh dalam memperdalam. Siap. Pada saat itu dituntun syahadat lagi atau hanya ingin melanjutkan aja karena mungkin sudah syahadat sebelumnya? Oh, sudah, saya terus berlangsung terus. Juga syahadat juga sama itu juga diasatkan lagi kayak istilahnya hijrah lah ya. Iya, hijrah. Hijrah. Jadi pada saat di tempat itu minta dibimbing ya sama orang Aceh itu ya? Iya, orang Aceh, Ustadz yang saya atas nama si Buyung waktu itu. Masya Allah. Keluarga Bapak pada saat itu agamanya apa? Kedua orang tuanya. Keluarga saya waktu itu juga yang namanya juga belum ada pegangan, Pak. Di saat orang tua saya mau meninggal, itu dia suruh mengislamkan. Oh, Masya Allah. Jadi waktu sakit dia syahadat sama suruh mengislamkan sekalian. Minta sendiri atau? Ibu minta sendiri saat sendiri, itu, iya. Terus bapak yang kedua itu juga minta saya juga sama diislamkan seperti ibu gitu. Masya Allah. Kalau adik saya yang satu muslim, yang dua non muslim. Siap. Jadi pada saat itu ibu istilahnya belum beragama ya, tapi pada saat mau meninggal minta disyahadatin ya. Disyahadatin ya. Masya Allah. Di saat meninggal dituntun sama istri saya juga waktu itu di jalan saya meninggal. Duluan mana? Duluan bapak apa ibu? Waktu itu. Oh, duluan ibu dulu. Duluan ibu ya. Berarti bapak masuk Islam ini ibu belum tahu ya? Belum tahu, kalau mungkin tahu dia benar-benar seneng banget dia itu. Ya insya Allah kan anak-anaknya yang mendoakan beliau kan. Iya. Setiap saat saya juga. Masya Allah, saya merinding. Selama perjalanan itu, selama masuk Islam, ada nggak sih ujian terberat setelah menekuni ya? Atau mungkin setelah bersyahadat gitu? Ya saya pikir gini Pak ya, kalau dari waktu non muslim masuk muslim itu saya pikir saya lebih gimana, lebih semeleh itu apa? lebih pasrah, santai gitu. Mikirnya juga enak gitu. Siap, sedikit-sedikit duniawinya saya kurangin gitu. Jadi fokus ya. Iya, kita juga kerja juga santai. Jadi ya santai, nggak begitu kemerungsung dalam artinya santai itu juga. Siap. Apa sih reaksi pada saat itu? Biasanya kan kaget. Seorang Katolik atau seorang Nasrani lah ya, terus masuk Islam, biasanya ada reaksi dari keluarga atau tetangga, reaksinya seperti apa biasanya? Atau teman-teman? Kalau keluarga juga nggak begitu masalah, karena kan banyak ada yang muslim, ada yang Nasrani ya. Tapi dari teman-teman waktu itu kan sampai sekarang pun saya juga masih canggung lah, dalam arti untuk SD-nya juga Katolik. Siap. Untuk SMP-nya juga Nasrani, dan sampai sekarang di grup reuni itu saya masih canggung. Tapi juga banyak yang heran sekarang kok. Masya Allah ya. Masya Allah. Berubahnya sudah bagus. Udah umroh ya kan, sedangkan saya yang Islam dari lahir belum umroh. Itu waktu waktu sama juga itulah, nanti panggilan sampai sekarang nunggu nakalnya lebih Mas. Nakalnya udah luar biasa. Mungkin ukuran seluruh banyak tahu. Iya, banyak teman, banyak saudara, banyak istilahnya banyak rekan-rekan yang kaget. Masya Allah. Kok jadi begini, bisa begitu? Dia salut sampai
Tapi kenyalami. Kenapa? Saya sendiri kan kadang ngambil ibrohnya. Jadi mengambil pelajaran dari orang-orang yang hijrah, orang-orang yang mualaf gitu, perjalanannya Masya Allah kan banyak rintangan. Mungkin dulunya terpuruk, mengalami masa-masa terpuruk, kemudian bertobat. Saya berusaha sampai saat ini ya Di narkoba ya. udah kalau nanti Solo kan banyak komennya nanti kalau memang Insya Allah. saya udah melebihi, saya benar-benar nakal dan hancur saat itu. Itu Setelah di penjara itu ketemu Ustadz itu ya. yang tidak baik menemukan kebaikan. Masya Allah ya. Saya penjara bukan cuma sekali 2 kali. Waktu itu saya juga masih kurang memikirkan agama. Yang terakhir itu saya juga sudah memikirkan, saya sudah benar-benar saya sudah mau masuk Muslim gitu. Jadi sekarang Yuswonya Saya 60 pas ya. Ya 60 kurang sedikit lah, hampir naik 60. Dikenapin maksudnya. 60 masih nakal ya. Masya Allah. 60 ya. Ya, dulu paling tua paling nakal saya di saat itu loh. Sekitar umur 40-an itu balik gitu. Menemukan titik balik itu 40-an sekian gitu. Masya Allah. Tapi saya bersyukur sekali Mas. Saya, sampai umur sekian saya sudah Muslim, mengenal Allah, dan saya istilah banyak yang nuntun saya. Masya Allah. Itu saya paling seneng banget sekarang. Sampai sekarang istilahnya saya juga ayem lah dikatakan, untuk jawabannya ayem. Iya. Tenang kalau kita mengenal Allah iya, di dalam tenang, itu tenang, gitu, benar-benar tenang. Enggak ngoyo Pikiran dunia, saya juga enggak kan. seperti dulu, kayaknya seperti panas, sekarang saya seperti lepas gitu loh. Masya Allah. Ya, pokoknya saya berusaha seperti saat-saat tepat waktu. Masya Allah. Dan selalu ingat Allah. Sekarang jadi pengurus apa Pak? Mualaf Solo Raya. Oh, Mualaf pengurusnya Center, Bapak? iya. Masya Allah. Jadi pengurus Mualaf Center Solo, iya. Solo Raya ya? Iya, Solo Raya. Solo Raya Bapak sendiri? Iya, ada saya, istri saya. Masya Allah. Ada pembimbing, ada Ibu Dewi, banyak itu. Masya Allah. Salah satu pengurusnya. Ada nama Islamnya atau memang namanya itu aja? Nggak ada. Enggak ada, ya? iya, enggak ada. Nggak ada, Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin apa sih harapan Bapak ke depannya? Harapan saya itu menginginkan supaya banyak yang bisa mengenal dan memperdalam Islam. Masya Allah. Seperti saat ini. Ya, dengan saya sekarang kan teman-teman saya yang dekat dengan saya berusaha yang Nasrani saya ajak, kalau bisa saya berusaha menjadi Muslim. Masya Allah. Ya, kebetulan sudah beberapa teman alhamdulillah bisa masuk Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak, mungkin karena waktunya. Iya, iya Pak. Ya, kita mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Apa sih pesan-pesan Bapak kepada pemirsa Mualaf TV, baik yang mereka yang sudah Muslim maupun yang mungkin masih di persimpangan, yang mungkin masih ragu-ragu, bimbang, pengen masuk Islam tapi masih ragu-ragu, atau mungkin banyak tantangannya? Iya. Semoga untuk yang teman-teman atau saudara-saudara, bahkan rekan-rekan yang sekiranya masih bimbang, mungkin bisa ikut dan mempelajari, bisa menjadi Muslim yang saat ini seperti yang saya inginkan. Bisa Bisa ke Mualaf Center
untuk minta bimbingan dan tanya-tanya seperti nanti yang kita inginkan. Baik, terima kasih Pak atas berbagi kisahnya kepada Mualaf TV, khususnya pemirsa Mualaf TV. Semoga perbincangan kali ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada yang perlu diambil dari pelajaran perjalanan dari kisah mualafnya. Terima kasih. Ya ini Pak, efek dari karena narkoba itu. Jadi kita ngomongnya masih, padahal sudah lama. Itu efek dari itu. Insya Allah. Jadi masih putus-putus, masih kadang itu. Mudah-mudahan kedepannya iya. Lebih Amin. baik, lebih fasih ngomongnya. Iya, amin. Terima kasih. Baik pemirsa Mualaf TV, demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan ini bisa diambil ibrohnya, mengambil pelajarannya, dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Termasuk saya sendiri, banyak belajar lagi. Karena kita sesama muslim hendaknya saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lainnya. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kesalahan, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.